Zombie Apocalypse. Perkenalkan, nama saya Donaldo Arantita Fitin, saya dari Prodi PPN tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan biologi sel. Yang pertama, pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang berikut, organisme makhluk hidup. Kajian dalam biologi dipilah-pilah menurut tingkatan organisme kehidupan. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkatan molekul, sel, jaringan, organisme, populasi, komunikasi, ekosistem, dan bioma. Yang berikut cabang-cabang biologi. Cabang biologi terdiri dari 9. Yang pertama, botani. Botani mempelajari tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, zoologi. Zoologi mempelajari semua kehidupan hewan berdasarkan aspek-aspek tertentu dari makhluk hidup yang dipelajarinya. Biologi dapat dibagi dalam beberapa cabang, yaitu morfologi, fisiologi, embriologi. Yang ketiga, ekologi, mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang keempat, mikrobiologi, mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. Yang kelima, astronomi, mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Yang keenam, genetika, mempelajari tentang cara penurunan sifat pada makhluk hidup. Yang ketujuh, ekologi, mempelajari suksesi dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu. Yang kedelapan, sitologi, mempelajari susunan dan fungsi sel. Sel merupakan organ terkecil mempelajari makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan secara reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang terdiri sendiri. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antara dua jenis. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik, semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleus, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel berdasarkan kontak langsung dengan protoplasma. Yang kedua, sel eukariotik. Struktur sel eukariotik perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Berikut struktur dan fungsi organel sel, terdiri dari 4. Yang pertama, membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu sel ultra tipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasmalenma. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam mengatur atau mengendalikan semua proses atau aktivitas yang terjadi dalam sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan sebuah bagian dari sel. Selain membran sel dan nukleus, sitoplasma atau plasma sel merupakan cairan bersifat fluid, jernih yang homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar sel dan bukan merupakan organel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi dan menyongkong atau memberi bentuk sel. Yang berikut proses-proses dalam biologi sel. Yang pertama, difusi. Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan partikel atau molekul suatu zat. Suatu zat terdiri dari 3, yaitu pertama, padat, cair, dan gas. Yang kedua, osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul zat berlarut, terutama air, dari tempat frekuensi rendah ke tempat frekuensi tinggi. Yang ketiga, transport aktif. Merupakan pergerakan atau perpindahan molekul-molekul zat melewati membran dengan menggunakan energi. Yang keempat, endositosis dan ekositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Sekian dari presentasi saya, sekian dan terima kasih. Zombie Apocalypse.